Oke. Halo sahabat Coaching Talk dimanapun Anda berada, senang sekali saya Aisyah masih bisa menemani teman-teman nih pada sesi kali ini di Sahabat Coaching Talk. Teman-teman bisa menonton live streaming pada sesi kali ini di YouTube channel Dunia Leadership Coaching ya teman-teman. Nah teman-teman hari ini kita mau bahas nih mengenai 4 tips problem solving. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada dari Chow Han dalam Satria tahun 2019 menyimpulkan bahwa problem solving adalah usaha agar dapat menemukan jawaban atau penyelesaian dari suatu persoalan dengan mengetahui gambarannya secara umum dan karakteristik masalah yang dihadapi. Nah, sebenarnya problem solving itu ada nggak sih ya penyelesaian-penyelesaian yang harus kita hadapi, kita terapkan. Nah, kita mau bahas nih pada sesi kali ini. Sekarang kita mau bahas problem solving ini dengan Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo, ya Aisyah. Oke Coach. Ini Hmm, kita streamingnya maju ya Coach ya ini jamnya nih Coach nih. oke, ya nggak apa-apa. Coach Adit lagi ada aktivitas apa di rumah hari ini? Nggak ada, lagi ini aja, lagi duduk-duduk aja tadi. Oke, berarti emang sudah menyiapkan waktu senggang untuk streaming pada sesi kali ini ya Coach ya. Ya, ya. Oke, Coach. Gimana nih, Coach? Hari ini kan pembahasannya mengenai 4 tips problem solving. Mhm. Ini maksudnya itu problem solving itu kan pastinya kan semua problem kan pastinya dialami semua orang ya, Coach ya. Gimana kita bisa menyelesaikannya itu memang ada tips-tipsnya atau emang harus ada yang kita lakukan atau gimana nih, Coach maksudnya? Ya, jadi problem yang akan kita bahas di sini adalah problem yang memang terjadi di organisasi atau perusahaan ya, atau di Hmm. pekerjaan gitu Hmm. ya. Dan memang ada problem-problem yang sebetulnya perlu untuk apa ya diselesaikan secara efektif menggunakan metode-metode atau menggunakan suatu cara yang sistematis gitu ya. Nah, ada juga problem-problem yang memang udah pasti langsung tahu solusinya kan. Gitu. Misalnya saya lapar, pasti problemnya makan. Gitu. Saya haus problemnya, solusinya pasti minum. Saya lapar, problemnya ya itu. Kemudian makan itu adalah solusinya, itu udah jelas. Jadi solusi yang sudah kita sama-sama tahu. Nah, kalau di perusahaan kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang lebih sistematis, yang sistemik ya, yang perlu suatu apa ya dalam menyelesaikannya itu perlu satu analisa dulu gitu loh sebelum kita mengambil suatu kesimpulan gitu ya atau satu action tindakan. Nah, jadi yang kita bahas di sini tentunya adalah problem yang memang kompleks, yang memang perlu diselesaikan secara sistematis, gitu. Yaitu yang biasanya terjadi di perusahaan. Oke, berarti memang di setiap perusahaan ataupun organisasi itu ada beberapa problem-problem yang sangat kompleks gitu ya, Coach ya, yang Ya, memang harus diatasinya itu dengan cara-cara ataupun metode yang efektif seperti Coach Adit bilang seperti itu ya, Coach ya. betul, betul. Sebenarnya problem-problem yang kompleks itu meliputi apa sih, Coach? Apakah memang melibatkan beberapa pihak besar ataupun gimana, Coach, problem yang kompleks itu? Ya, problem yang kompleks itu sebetulnya eh, dirasakan oleh semua hal ya, semua pihak ya. Bisa memang yang merasakan satu orang saja atau melibatkan banyak orang, gitu. Jadi ini adalah problem-problem yang biasa dihadapi oleh perusahaan. Baik itu problem sendiri, ya mengapa tidak mencapai target, misalnya gitu ya, sampai problem yang level perusahaan, gitu. Misalnya tentang eh, eh, apa cash flow perusahaan mungkin, atau tentang profit perusahaan, gitu ya. Atau problem-problem, ya itu problem-problem yang memang sifatnya juga bisa jadi problem yang dihadapi oleh suatu divisi atau departemen, misalnya problem yang dialami di marketing secara keseluruhan, problem yang dialami di bagian produksi dan seterusnya. Jadi ini ada level-levelnya gitu. Tapi metodologinya sama. Oke, biasanya kalau dalam perusahaan sendiri tuh problem yang sering terjadi itu kebanyakan dari apa sih, Coach? Kalau boleh tahu? Ya nggak bisa ditentukan sih gitu, ya, banyak dari mananya ya. Hmm. Yang jelas ya problem itu selalu terjadi ya, baik itu ya karena faktor internal atau faktor eksternal. Hmm. Terima kasih Nancy Konjone.
Oke, Nah, selamat bergabung kepada Pak Bagus ya. Kita udah mulai live streaming nih. Kalau Pak Bagus ada pertanyaan yang ingin ditanyakan selama live streaming berlangsung, silakan di chat di kolom komentar. Oke, Coach, mungkin kita sudah nih ya, Coach ya, udah tahu nih apa sih problem-problem yang terjadi biasanya di perusahaan ataupun organisasi. Sekarang kita mau tahu nih, Coach, lebih lanjut gimana sih tipsnya menghadapi problem-problem itu kalau kita terjadi di lapangan. Apa yang harus kita lakukan? ya, jadi tips pertama adalah ketika mendapatkan suatu problem, pastikan problem itu clear ya, jelas. Ya, maksudnya jelas itu eh, apa sih yang terjadi sebetulnya, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar misalnya, oh penjualan menurun, itu ya bukan problem. Tapi apa nih? Kalau perlu ada datanya, ada angkanya, gitu ya. Jadi itu adalah pastikan jelas. Kemudian setelah itu buatlah bentuk menjadi tujuan yang mau dicapai apa, goal yang mau dicapai apa. Jadi bukan hanya fokus pada problem tersebut, penjualan menurun terus, tapi juga fokus. Jadi apa yang mau dicapai, apa yang mau di goal apa yang mau di apa ya, goal apa yang mau dicapai terkait dengan problem tersebut. Jadi problemnya harus jelas, kemudian harus dinyatakan dalam bentuk goal yang betul-betul jelas juga clear. Jadi goal yang clear itu yang seperti apa? Yang yang biasa di perusahaan itu namanya SMART goal ya, SMART. Jadi nyatakan goal atau target yang mau dicapai itu secara spesifik, terus Halo teman-teman, suara saya apakah masuk? Sepertinya jaringan dari Coach Adit ini lagi bermasalah ya teman-teman ya. Mohon kiranya untuk menunggu sebentar ya. Oke teman-teman, sepertinya memang jaringan dari Coach Adit nih teman-teman lagi ada bermasalah. Sampai tidak ada nih ya. Kita tunggu dulu ya coachnya ya, baru kita bisa lanjut lagi nih kepada Pak Allah Sumenep. Selamat bergabung ya Pak. Kalau misalkan ada pertanyaan nih di pada sesi kali ini, Bapak bisa chatting di kolom komentar ya. Nanti kita bisa bahas nih mengenai 4 tips problem solving khususnya untuk di suatu organisasi ataupun perusahaan ya. Pastinya kan setiap orang atau setiap pekerjaan itu ada masalah-masalah yang terjadi ya di dalamnya teman-temannya. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga tentunya dengan cara yang efektif, metode yang efektif ya teman-teman ya. Oke, Pak Kla, terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan boleh banget ya Pak Pahla, kita chatting, kita diskusi bareng-bareng nih bersama Coach Adit. Tadi udah sempat dibahas ya Pak Pahla ya, yang pertama itu gimana caranya kita itu tahu problem clear. Bukan hanya kita tahu aja nih suatu problem itu kan pastikan ada awal mulanya ya, yang sebenarnya seperti apa. Kalau misalkan kita mau mengatasi suatu problem, kita harus tahu dulu nih masalah awalnya tuh seperti apa. Terus bagaimana kita menelaah permasalahan itu, bagaimana kita bisa mencari tahu jalan keluarnya sehingga kita bisa mencapai goals yang kita pengenin gitu tadi Coach Adit sempat bahas ya. Nah, sekarang kita lagi accept lagi nih Coach Aditnya nih. Semoga jaringannya bisa bergabung kembali bersama kita. Halo Coach Adit. ya, ya, maaf tadi mati lampu. Oh, oke. Sekarang udah Hmm, perbaikan lagi Coach. Udah bisa sekarang. udah. Oke. Oke, Coach. Tadi kan baru sampai pembahasan yang pertama ya. Tadi Coach bilang itu kita harus tahu problemnya itu clear dulu apa yang terjadi sebenarnya sampai akhirnya kita bisa menuju ke suatu goal. Yang tadi goal itu tuh kita pakai teknik SMART gitu ya, Coach. Bener nggak sih, Coach? Yang tadi aku dengar. Iya, betul. Jadi eh, dalam rangka kita menetapkan goal yang mau dicapai, Hmm. ya eh, pernyataan goalnya itu juga harus
baik ya, harus jelas. Yaitu yang kalau di perusahaan itu namanya smart goal ya. Itu smart goal. Jadi spesifik goalnya yang mau dicapai, ada ukurannya gitu ya. Ukurannya apa? Kemudian juga dapat dicapai gitu ya. Dan reasonable atau relevan Hmm. goal tersebut, dan kemudian ada tenggat waktunya, ada time frame-nya gitu. Jadi bukan hanya sekedar meningkatkan penjualan gitu ya. Itu nggak jelas tuh. Pertama, penjualan apa? Kurang spesifik gitu ya. Kalau perusahaan tersebut terdiri dari satu jenis produk, ya pasti kan penjualan yang mana yang mau ditingkatkan. Jadi harus spesifik. Terus apa ukurannya bahwa penjualan itu meningkat? Jadi harus measurable ya, ada ukurannya. Apa ukuran yang mau dicapai? Kemudian ya kalau misalnya relevan atau realistik gak sih gitu ya goal ini dengan angka segitu. Apalagi ada time frame-nya kan tadi gitu ya. Waktunya mau kapan? Dari waktu ini juga bisa dilihat apakah realistis atau enggak goal ini dan bisa dicapai enggak gitu ya, achievable. Jadi ya memang harus dinyatakan dengan sedetail itu untuk membuat menyatakan goal. Jadi nggak hanya fokus pada problem, tapi dari problem itu beralih ke goal gitu ya, atau outcome yang mau dicapai. Berarti memang kalau misalkan kita pengen menyelesaikan suatu masalah, kita harus menyiapkan outcome tujuan kita juga ya, Coach ya, supaya problem terselesaikan dan kita bisa berkesinambungan untuk mencapai tujuan tersebut, Coach. Betul. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk penyelesaian yang pertama nih, kita harus tahu dulu nih clear problem yang sebenarnya itu seperti apa, sampai akhirnya kita bisa menentukan tujuannya dengan teknik SMART goal. Oke Coach, kita bisa lanjut nih ke tips yang kedua dari problem solving itu seperti apa sih? Ya, kalau sudah diketahui problemnya dan kemudian goal yang mau dicapai apa terhadap problem tersebut gitu ya. Mm-mm. Kemudian tahap yang kedua adalah pastikan kita mengumpulkan data yang selengkap mungkin ya. Data-data yang berkaitan dengan kondisi sekarang terutama gitu ya. Eh, dari data-data tersebut baru kemudian kita cari akar masalahnya gitu. Jadi suatu problem itu jangan hanya sekedar pusing nyari problemnya, tapi nyala-nyalain orang, tapi akar masalahnya sebenarnya apa? Ya. Akar masalah adalah penyebab utama dari tidak tercapainya goal tersebut, gitu ya, atau penyebab utama terjadinya problem tersebut. Jadi itu. Ada juga mungkin apa ya apa penyebabnya itu yang bukan akar masalah. Jadi kadang-kadang kita suka langsung mengambil kesimpulan bahwa oh penyebabnya ini gitu ya. Nah, ketika diambil tindakan ternyata kok terulang lagi. Berarti itu bukan penyebab masalah gitu ya. Baru mungkin baru gejalanya aja yang kita ambil tindakan gitu ya. Ibaratnya kalau kita sakit kepala itu kita oh minum Panadol gitu ya. Ya besoknya sakit kepala lagi, besoknya sakit kepala lagi. Mungkin nggak masalah ya karena mungkin juga kita ya udah sembuh. Besok kalau orang udah sembuh kan kayaknya udah lupa tuh. Iya, Ya udah males lagi ke dokter, ah ngapain sih udah sembuh ini gitu kan. iya, Padahal iya. belum tentu ya kan. Eh, jadi harus benar-benar ke dokter gali akar masalah sakit kepala ini gitu ya. Apalagi yang sudah berkali-kali setelah minum Panadol kan, kok nggak sembuh-sembuh. Nah, berarti ini ada sesuatu yang lain yang berbeda nih, yang lebih dalam lagi dari sekedar harus dengan Panadol pengobatannya gitu. Jadi Panadol itu hanya mengobati gejalanya aja sakit kepala. Padahal kan sakit kepala itu hanyalah dampak dampak dari penyakit atau hal yang lain yang lebih mendalam dari itu gitu ya. Nah, sakit kepala, demam, muntah-muntah, ya kalau dalam kedokteran itu gejala semua. Itu adalah dampak dari sebetulnya hal yang lebih akar masalah penyakitnya itu apa gitu ya harus yang diketahui. Jadi ya cari akar masalahnya gitu ya. Bukan hanya fokus pada instan ya penyelesaian instan. Walaupun memang penyelesaian instan tetap tetap ini ya tetap dilakukan gitu ya. Tapi juga penyelesaian yang akar masalah juga harus juga ambil tindakan gitu. Oke, Coach. Sebenarnya kalau misalnya dalam suatu perusahaan ataupun organisasi ya, Coach memiliki Mm-mm. permasalahan, itu yang harusnya seseorang yang
menganalisis masalah yang terjadi itu semua anggotanya atau memang ada peran-peran tertentu sih coach yang harus menggali, mencari akar masalahnya itu? Ya, sebetulnya semua level harus punya keterampilan ini ya, problem solving. Ya, Mm. cuman level-levelnya tergantung nih. Kalau level staff mungkin dia hanya punya wewenang untuk menyelesaikan masalah yang memang dalam lingkup pekerjaannya dia saja gitu ya. Tapi kalau dalam level yang manajer, tentunya dia menyelesaikan masalah dalam lingkup keseluruhan departemennya dia, bukan hanya setiap orang itu, tapi keseluruhannya gitu ya. Jadi beda-beda levelnya. Kalau udah level yang pemilik perusahaan atau direktur utama, ya pasti dia harus punya kemampuan problem solving yang bisa meliputi permasalahan-permasalahan dalam satu perusahaan itu atau permasalahan-permasalahan eksternal yang dihadapi juga. Jadi semakin ke atas levelnya ya semakin kompleks problem yang harus dihadapi dan harus bisa dia pecahkan. Hmm, berarti memang ada pembagian-pembagiannya ya coach ya, Mm-mm, dan mm. nggak bisa suatu level staff gitu yang mengambil keputusan gitu kan nggak bisa ya coach ya, berarti kan Iya, atasan yang lebih berhak gitu ya, berwenang untuk mengambil keputusan itu. betul. Karena bisa jadi keputusan itu bisa melibatkan banyak pihak atau bisa berdampak banyak hal gitu ya. Bukan hanya kepada orang tersebut, tapi juga mungkin berdampak kepada biayanya dan apa efek-efek samping yang mempengaruhi hal-hal lain yang di luar pemikirannya staff gitu ya. Kalau staff yang melakukan. Hmm. Jadi makanya level manager, misalnya level manager ya dia harus memikirkan problem solving ini dengan memikirkan dampak-dampak yang apa ya, yang bisa terjadi di ke berbagai apa ya sisi gitu ya, berbagai ini. Dia harus melihatnya sebagai berbagai sudut pandang juga, gitu deh kayaknya. Hmm. Oke coach, coach suaranya putus-putus nih, saya nggak tahu jaringan dari saya ataupun dari coach Adit sendiri. Oke, kita take a break sebentar dulu ya coach ya. Ada Oke, info yang ingin Ai sampaikan nih kepada teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang masih standby nih di live streaming Zoom meeting kita pada sesi kali ini. Pastinya teman-teman yang bergabung pada sesi kali ini sepertinya seorang leader ataupun orang-orang yang memiliki tim dan yang orang-orang yang pengen tahu nih gimana sih cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara metode yang tepat untuk problem solving ya teman-teman. Nah, di sini Ayu pengen sampaikan informasi nih untuk teman-teman. Oke, pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya mengapa sih kalau teman-teman memiliki suatu usaha, suatu karyawan, pastinya ya sulit untuk diarahkan. Itu kira-kira kenapa ya karyawan kita sulit untuk diarahkan? Atau ketika teman-teman memiliki suatu usaha dan memiliki tim, tapi tim teman-teman itu tidak bisa mencapai omset perusahaan yang diinginkan. Nah, jangan-jangan itu bukan permasalahannya, bukan ada di karyawan, teman-teman. Bisa aja teman-teman yang belum memiliki dasar-dasar ilmu dan keterampilan coaching kepada tim teman-teman, khususnya keterampilan dalam problem solving juga ya teman-teman yang kita bahas pada sesi kali ini. Nah, sebenarnya para pimpinan, para manajer perlu banget loh belajar untuk mengembangkan timnya dengan lebih efektif. Gimana ya caranya untuk mengembangkan tim itu? Nah, teman-teman bisa loh mengikuti pelatihan coaching essential for leader. Pelatihan ini tuh mengajarkan peserta dasar-dasar ilmu dan keterampilan coaching yang berbasiskan ICF, sehingga teman-teman mampu menerapkannya kepada tim teman-teman dengan efektif. Nah, pelatihan ini itu terakreditasi dari ICF ya teman-teman, di mana sudah 75 jam pelatihannya. Nah, apa sih yang akan teman-teman pelajari di kelas pelatihan ini? Teman-teman akan belajar mengenai fundamental coaching, yaitu definisi coaching berdasarkan ICF, kemudian perbedaan coaching dengan cara mengembangkan tim lainnya, berbagai manfaat dan tujuan coaching. Teman-teman juga akan belajar mengenai model perubahan dalam coaching. Apa sih model perubahan dalam coaching itu? Di situ akan belajar mengenai model T-Grow, kemudian proses dan alur coaching, kemudian program coaching yang efektif. Selain itu, teman-teman akan belajar juga mengenai establish and maintain agreement, yaitu 3 level kesepakatan coaching, 5 jenis sasaran di setiap sesi coaching, mensepakati sasaran coaching yang jelas dan spesifik di sesi coaching.
Selain itu, teman-teman juga akan belajar mengenai cultivate trust and safety, yaitu 2 tahap menciptakan rasa percaya dan aman selama sesi coaching. Teman-teman juga akan belajar loh mengenai listen actively, yaitu 5 level kemampuan mendengarkan. Nah, khususnya sebagai para leader, para manajer itu harus ya memiliki kemampuan mendengarkan. Jadi pastinya tim-tim teman-teman itu kan biasanya memberikan saran, masukan. Nah, gimana kita bisa memposisikan diri memiliki kemampuan mendengarkan itu. Dan kita bisa berbagi perilaku yang membantu meningkatkan kemampuan mendengarkan. Kemudian juga memiliki dasar-dasar kemampuan dalam meringkas. Teman-teman juga akan belajar loh mengenai evoke awareness, yaitu memahami dan bagaimana cara bertanya yang ampuh atau powerful questioning. Teknik bertanya yang ampuh untuk model T-Grow, 6 tahap memberikan observasi. Selain itu, teman-teman juga akan belajar mengenai facilitate client growth, yaitu merancang rencana tindakan yang efektif, memastikan komitmen untuk menjalankan rencana tindakan. Dan yang terakhir, teman-teman akan belajar mengenai observe coaching session, yaitu setiap peserta nantinya, setiap teman-teman yang mengikuti pelatihan ini akan mendemonstrasikan 1 kali sesi coaching secara lengkap, serta akan diberikan umpan balik secara tertulis oleh fasilitator pelatihan. Oke, fasilitas apa sih yang akan teman-teman dapatkan di pelatihan ini? Tentunya teman-teman akan mendapatkan worksheet pelatihan, sertifikat, lunch and drink, dan diskusi seumur hidup dengan coach di Corpora Consulting. Nah, berikut adalah kredensial dari Coach Aditya Mijaya, yaitu seorang pengusaha dan eksekutif coach dengan pengalaman lebih dari 2.900 jam melakukan coaching, sudah mendampingi klien dari berbagai macam industri seperti agensi asuransi, perhotelan, fabrikasi, manufaktur, pelayaran, klinik kesehatan, minyak dan gas, teknologi informasi, dan lain-lain. Kredensial Professional Certified Coach oleh The International Coach Federation, registrasi dalam ICF Mentor Coach, dan sekaligus member dalam ICF Global, pemilik dan pengajar strategi bisnis coaching, certification ACSTH 75 jam, dan memiliki pengalaman organisasi profesi menjadi program direktur of ICF Jakarta periode 2016-2018 dan Presiden-elect ICF Jakarta periode 2009 sampai dengan 2020 dan Presiden-elect ICF Jakarta periode 2020 sampai dengan 2021. Kapan pelatihan ini diadakan? Teman-teman bisa mencatat ya tanggal pelatihannya di hari Sabtu dan Minggu tanggal 19 sampai dengan 20 November 2022 di jam 9 sampai dengan jam 5. Lokasinya ada di The Hotel Jakarta Selatan ya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa menghubungi saya via WhatsApp di nomor 0812 8214 1910. Saya ulangi sekali lagi, 0812 8214 1910. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Coach Adit, kita bisa lanjut lagi nih, Coach. Nah, kalau ada teman-teman yang sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan nih, boleh banget ya chatting di kolom komentar. Kita bahas nih mengenai problem solving, gimana sih cara menyelesaikan permasalahannya. Oke, Coach Adit, tadi kan sudah 2 tips ya, Coach, yang disampaikan. Sekarang boleh lanjut ke tips yang ketiga nih. Oke, jadi kan tips yang tadi yang sudah kita bahas adalah dari problem tersebut kita menentukan goal yang mau dicapai apa atau tujuannya apa nih, gitu ya, dalam penyelesaian masalah ini. Kedua, kita mencari simptom dan akar masalahnya, gitu ya. Simptom itu gejalanya apa, akar masalahnya apa. Ketiga, kita melakukan tindakan. Gitu ya. Kalau kita sudah tahu simptomnya apa aja, kemudian kita sudah tahu akar masalahnya apa aja, gitu ya. eh, Tindakannya apa nih yang harus kita lakukan gitu ya. Bisa jadi tindakan itu dua-duanya harus dilakukan simptom dan akar masalah gitu ya. Kalau simptom kan segera ya. Misalnya contoh atau kalau misalnya ada customer komplain gitu ya, ngirim produk kita yang cacat gitu ya, dibalikin ke kita komplain. Ya berarti kan kita tindakan perbaikan simptomnya apa? Produk yang cacat itu adalah simptom gitu ya. Jadi tindakan perbaikannya kita perbaiki dengan produk yang baru gitu, kita ganti gitu kan. Tapi kalau hanya begitu kan berarti bisa jadi besok-besok terjadi lagi kan gitu. Ada lagi barang yang ini ya, barang yang salah, yang cacat gitu ya. Karena kita hanya memperbaiki simptom. Banyak sekali orang-orang itu di perusahaan itu, di karyawan itu hanya fokus ke situ, hanya sekedar udah diperbaiki kok, udah selesaikan simptomnya gitu ya, tapi akar masalahnya belum. Contoh yang lain misalnya ya seorang sekretaris gitu ya, ternyata
dia mengetik surat dalam satu lembar itu dia ada kesalahan ejaan itu bisa sampai 15 kata misalnya gitu kan. Ya, perbaikannya apa? Perbaikan itu kan simptom ya. Simptomnya adalah permasalahannya itu adalah itu. Nah, kemudian perbaikannya apa? Ya, cuma dibenerin doang ejaannya aja gitu kan. Selesai ya. Tapi besok-besok begitu kali disuruh kasih tugas ngetik yang lain salah lagi. Salah ejaan lagi, salah ejaan lagi. Berarti ini masih ada salah nih gitu ya. Karena baru hanya kepada perbaikan dari salah ejaannya aja gitu, bukan ke akar masalahnya. Jadi harus dicari akar masalahnya. Kenapa sih dia selalu suka salah yang ngetik spelling gitu ya, ejaan berkali-kali gitu ya. Atau kenapa sih ada produk saya ini selalu dikomplain terus oleh karya customer gitu ya. Kesalahannya itu aja terjadi lagi terjadi lagi. Berarti kan harus dicari akar masalahnya. Baru jadi setelah itu baru diambil tindakan tindakan untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki akar masalahnya. Baru harus perbaiki gitu ya. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang serupa di kemudian hari gitu ya. Jadi kita tidak berkutat terus dalam masalah yang sama terus-menerus. Ya memang kalau perbaikan kepada produk itu lebih cepat ya, lebih instan. Kalau perbaikan kepada akar masalahnya itu bisa butuh waktu gitu ya. Nggak bisa juga selesai dalam sehari, mungkin butuh waktu, butuh planning lagi untuk perbaikan ke akar masalah. Bahkan butuh dana juga gitu ya. Jadi di sini harus dilihat lagi faktor apa ya, keparahannya gitu, dampaknya, keparahan dari dampak yang terjadi kalau ini terjadi terus gitu ya. Misalnya dari mulai yang tidak ada dampak sama sekali dia dikasih skor sampai 10 mungkin yang dampaknya itu udah dampak yang sifatnya itu sudah membahayakan jiwa mungkin gitu ya. Kalau makanan keracunan makanan itu kan sudah berdampak pada masalah ini ya, nyawa orang gitu ya, atau kepada pelanggaran kepada undang-undang pemerintah gitu. Nah itu yang harus segera diambil tindakan. Jadi harus ada memang ada semacam rasionalitasnya, pertimbangan-pertimbangannya ya. Supaya nanti kita semua semua problem diselesaikan secara satu waktu gitu ya. Cuma kan dengan sumber daya yang terbatas dan waktu yang terbatas kita harus menentukan prioritas gitu ya. Jadi kita tentukanlah prioritas eh, akar masalah problem yang mana saja kah yang perlu kita selesaikan dulu. Kemudian nanti sisanya baru kalau nanti lanjut gitu ya. Jadi bertahap cara menentukan prioritas itu memang ada gitu ya. Tapi kalau saya jelaskan di sini kayaknya agak ribet nih, pusing karena berkaitan dengan angka-angka gitu ya. Ada Oke. perhitungan-perhitungannya gitu. Kalau mau nanti diskusi secara ini aja japri kalau mau hitungannya. Tapi yang jelas Hmm. harus diprioritaskan. Misalnya sih kita urutkan gitu ya, akar masalah semua dan dampaknya gitu, dengan skornya tadi baru diurutkan misalnya oh problem-problem yang dampaknya itu skornya 8 ke atas 8 11 itu harus segera ditangani misalnya gitu ya. Itu urgent misalnya gitu ya. Kalau di bawah itu oke penting tapi nggak urgent. Di bawahnya lagi biasa-biasa aja, bawahnya lagi tidak perlu misalnya gitu ya. Boleh dikasih skala-skala kayak gitu. Itu yang paling simpel sih untuk menentukan prioritas ya dalam penyelesaian masalah. Oke, berarti memang kalau setiap ada suatu permasalahan itu bisa kita skalain dulu ya, Coach ya. Angka yang Iya, paling tertinggi kita harus selesaikan segera. iya Contohnya, keparahannya ya. oke. Dilihat dari keparahannya, keparahan dari dampaknya gitu ya. Yang pertama itu yang perlu diurutkan prioritasnya gitu. Wah menarik banget ya teman-teman nih. Kadang kita kalau ada suatu permasalahan, kita ngambil nyelesain yang pengen kita mau aja Yang gitu ya, paling Coach ya. gampang. Iya, biasanya kayak gitu. Sampai akhirnya yang terparah yang harusnya didahulukan malah terjadi Iya. belakangan gitu ya Coach ya. Mm-mm. Nah, oke ini boleh dicatat banget nih ya teman-teman. Ini adalah ilmu penting banget. Nih Coach, ada pertanyaan nih Coach dari Bapak Mm-mm. Lah Sumenep. Bagaimana cara kita membuat targeting yang ideal buat anggota tim marketing kita? Gimana sih Coach cara Hmm. membuat targeting yang ideal itu? Oke, tim marketing ini di tempatnya Pak Lasmunep ini apa sebetulnya? Apakah penjualan atau marketing gitu ya? Karena ini beda nih pemahamannya. Takutnya Hmm. saya salah paham ya, karena ada yang organisasi menggunakan istilah marketing padahal sebenarnya penjualan gitu ya. Hmm. Ada yang sebetulnya benar-benar marketing, ada yang dipisah marketing dengan penjualan. Nah, kalau penjualan, ya bagaimana menentukan targetnya? Tentu berdasarkan target dari Bapak sendiri. Bapak ingin misalnya dalam setahun ini, akhir tahun nanti itu mau mendapatkan omsetnya berapa gitu ya. Profit deh, dari profit
mau profit berapa gitu ya, atau dari cash. Pak, kalau sebenarnya tuh mau dapat penghasilan berapa sih dari bisnis ini dalam akhir tahun. Kemudian nanti kan harus dihitung mundur ya, hitung mundur. Berarti kalau saya mau mendapatkan sekian puluh juta, misalnya sekian ratus juta penghasilan saya, itu berarti penjualannya harus berapa total ya, total omset yang harus dihasilkan kan gitu ya. Nah, hitungan ini kan pasti ada margin segala macam yang harus dihitung ya. Tentu ini case per case ya, saya nggak bisa menjelaskan secara umum. Eh, Setelah udah ketahuan total ininya, total penjualannya, baru di breakdown lagi per misalnya per bulan gitu ya, per bulan, yang kemudian nanti di breakdown lagi per tenaga penjualan. Kalau Bapak punya tenaga penjualannya ada 10, masing-masing kalau ditargetkan, kalau menjual produk yang sama persis gitu ya, ditargetkannya mau rata atau beda-beda gitu ya. Beda-beda kan tergantung juga pilihannya ya. Dari mulai ke tingkat kemahiran dari penjualnya, yang paling mahir itu targetnya lebih tinggi daripada yang ini, atau dari perwilayahnya gitu ya. Perwilayah dia menjualnya dan seterusnya. Jadi di breakdownnya sampai ke situ. Gitu ya. Oh, sepeda motor Honda. Wah, kalau sepeda motor Honda berarti dealer ya Bapak, gitu ya. Kalau dealer biasanya dapat target ya dari uh, prinsipal misalnya. Uh, Dapat target ya itu tinggal di breakdown ya. Memang dihitung mundur gitu ya. Dihitung mundur pencapaiannya berat sampai ke individual tim salesnya. Nah, Bapak harus pertimbangkan masuk akal nggak sih gitu ya setiap tim sales ini mendapatkan dikasih target penjualan yang sudah di breakdown tadi ya, yang sudah dipotong, sudah dibagi-bagi gitu ya, dari per tahun, kemudian di, di, dirincikan lagi per bulan, dari per bulan dirincikan lagi per penjual gitu ya, atau per tenaga penjual. Masuk akal nggak? Lihat dari mana masuk akalnya? Ya dari histori yang selama ini yang selama ini gimana gitu ya. Eh, apakah selalu tercapai? Apakah selalu kurang tercapai? Apakah selalu lebih gitu ya tercapainya? Kalau selalu lebih, jangan-jangan targetnya terlalu rendah gitu ya. Ya, kalau kayak gitu biasanya dinaikkan 10 sampai 30% dari target yang di atas kertas gitu ya, yang dari prinsipal itu. Gitu. Jadi dari situlah kalau misalnya ternyata emang nggak masuk akal, selalu underachieve gitu ya, selalu tidak tercapai, jangan-jangan ya kita lihat nih permasalahan quantity atau permasalahan quality. Quantity maksudnya jumlah dari salesnya, atau quality. Quality itu dari sisi kompetensi dari tim salesnya itu. Ya, kalau masalah quantity kan berarti nambah sales gitu ya. Kalau masalahnya quality berarti lebih kepada kompetensi atau skill dari tim penjual Bapak yang harus ditingkatkan gitu ya, harus dievaluasi. Nah, ini perlu data memang harus dilihat gitu ya. Setiap tim menjual ini seperti apa polanya gitu ya. Kalau cuma salah misalnya dari 10 tim yang 8 oke, yang dua masalah, berarti ini bukan masalah quantity biasanya ya, tapi biasanya masalah kualitas dari dua orang ini gitu. Tapi dari 10 tuh, orang itu semua ternyata sama gitu ya. Ininya, polanya semuanya ada achievementnya gitu. Jangan-jangan ini karena faktor lain nih yang perlu digali lebih lanjut gitu ya. Apakah dari faktor kuantitasnya, faktor kualitas secara keseluruhan dari orang-orang itu, atau apa gitu ya. Nah, gitu. Jadi panjang ceritanya untuk ini ya. Tapi kalau tentang untuk menentukan target aja sih tadi gitu ya. Dari target yang ditetapkan oleh prinsipal, kemudian dari Bapak sendiri gitu ya, juga pasti kan punya target, mau punya penghasilan berapa sih gitu ya dari situ. Kemudian dikombine ya, dikombine kemudian baru di breakdown uh, maaf, penjualan dalam setahun, kemudian di breakdown lagi atau dirincikan per bulannya dan seterusnya sampai ke per orangnya. Jadi diharapkan berarti kalau ada 10 tim penjualan, masing-masing berkontribusi terhadap penjualan per bulan, total penjualan per bulan. Kemudian dari total penjualan per bulan itu tersebut harusnya berkontribusi terhadap total penjualan dalam setahun, ya, yang tentu berkontribusi dalam pencapaian target Bapak pribadi dan target dari prinsipal. Jadi itu ya secara nalarnya lah gitu ya, secara logikanya. Cuman mungkin kalau by datanya nanti hitung-hitungannya memang harus detail gitu. Supaya juga karyawannya juga tidak merasa eh, targetnya terlalu berlebihan, terlalu nggak masuk akal, atau
ternyata terlalu gampang gitu ya. Itu sih Pak ya yang bisa saya jelaskan secara singkat. Oke, semoga terjawabkan ya Papa Sumenep ya dari pertanyaan Bapak. Udah dijawab sih sama Coach Adit. Oke Coach, kita boleh lanjutkan ya. Tadi kan baru sampai ke tindakan ya gimana sih kita bisa menskalakan tergantung problem-problemnya gitu ya Coach ya. Mm-mm. Sampai akhirnya kita menyelesaikan problem yang harus diselesaikan segera dulu nih. Nah, kemudian tips yang keempat yang terakhir ini apa nih Coach? Ya kalau sudah melakukan tindakan terhadap gejala atau terhadap tindakan terhadap gejalanya dan terhadap akar masalahnya, hasilnya kan Mm-mm. dilihat nih berhasil atau enggak. Kalau Mm-mm. berhasil, langkah keempatnya adalah menstandarkan, gitu ya. Terutama akar masalah nih. Menstandarkannya dalam bentuk apa? Tujuannya menstandarkan itu adalah supaya di kemudian hari tidak terulang lagi. Jadi solusi tersebut atau eh, solusi terhadap perbaikan ke akar masalah tersebut mungkin perlu dimasukkan ke dalam SOP, ke dalam prosedur gitu ya. Jadi apa ya? Selalu dilakukan itu tindakan itu ya, baik ada atau nggak ada gitu ya. Kan yang penting kan mengurangi atau meminimalisir atau bahkan menghilangkan akar masalahnya terus menerus. Jadi dengan sudah dimasukkan ke sistem prosedur gitu ya, diharapkan orang-orang sudah menjalankannya secara sistematis dan terus menerus. Pada akhirnya problemnya tidak terulang lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak berhasil, apa tindakan perbaikannya? Ya harus dianalisa dari awal lagi, balik lagi nih, terutama menggali lagi akar masalahnya apa. Gitu ya. Mungkin jangan-jangan akar masalahnya eh, lebih dari satu gitu ya. Bisa jadi loh akar masalahnya bisa lebih dari satu. Nah, mungkin penyelesaiannya akar masalah ini misalnya ada tiga. Kalau kita baru menyelesaikan yang nomor satu aja mungkin baru sepertiganya ya, gitu. Harus dua pertiganya ini harus diselesaikan supaya tuntas gitu ya. Gitu. Jadi ya paling tidak kalau sepertiganya sudah diselesaikan, walaupun terjadi lagi masalahnya mungkin tidak sebanyak atau tidak separah yang sebelumnya. Karena sudah sepertiganya sudah dituntaskan akar masalah. Tapi masih ada dua lagi nih, ya. Dua pertiganya ini harus diselesaikan secara bertahap sehingga pada akhirnya selesai semua. Ya ini memang membutuhkan kemampuan manajerial yang cukup ini ya, eh, sabar dan detil gitu. Bisa mengadres atau bisa melingkupi semua hal itu. Oh, oke Coach. Berarti memang dari problem-problem yang ada, misalkan ada 3 problem, yang satu sudah Mhm. terselesaikan, 2 problemnya harus melakukan step by step seperti awal juga ya Coach ya. Iya, Gimana kita betul. cari nih akar masalahnya, kita tahu dulu kejadian yang sebenarnya seperti apa ya Coach ya. Sampai Mhm. akhirnya ke suatu tindakan itu. Berarti memang membutuhkan waktu lama juga ya Coach ya. Itu kan proses ya, kayak problem itu nggak langsung 1 hari bisa terselesaikan. Tergantung Iya, tergantung apa ya, Coach tadi yang Coach bilang seperti kayak ini berat apa enggak nih iya, masalahnya gitu ya Coach keparahannya ya. ya, tingkat Mhm. keparahannya dan butuh butuh investasi waktu dan biaya yang berapa banyak sih gitu ya Mhm. untuk menyelesaikan akar masalah ini. Itu yang menjadi prioritas. Oke, nah teman-teman bermanfaat banget ya ilmu pada sesi kali ini. Oke, kita take a break sebentar ya Coach. Ada info yang menarik Baik. nih yang ingin Ais sampaikan kepada teman-teman. Oke, Oke. terima kasih kepada teman-teman yang masih standby di live streaming pada sesi kali ini. Kita live streaming akan dimulai tadi dari jam 10 ya teman-teman karena ada perubahan jadwal nih, ada info yang ingin saya sampaikan. Pastinya teman-teman di sini ada nggak sih yang memiliki bisnis offline ataupun online ya teman-teman? Tapi teman-teman tuh bingung mau menawarkan produknya ini ke siapa saja ya, bingung target marketnya, prospeknya siapa, gitu kan ya. Padahal kita punya bisnis yang lumayan menarik gitu teman-teman. Gimana ya caranya supaya prospek dalam database yang kita miliki itu ada banyak? Sebenarnya ada loh teman-teman caranya. Nah, teman-teman bisa nih mengikuti kelas leads generation. Karena nantinya teman-teman akan belajar loh mengenai memahami dasar-dasar mendatangkan prospek atau leads dengan baik itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman akan belajar hal-hal yang bisa mendatangkan prospek di kelas leads generation ini. Apa sih materi yang akan dipelajari di pelatihan ini? Tentunya teman-teman akan belajar mengenai daya ungkit kinerja bisnis, yaitu kunci sukses kinerja bisnis. Kemudian teman-teman akan belajar mengenai
5 cara meningkatkan profit, dan teman-teman akan belajar mengenai pemasaran juga, dari definisi pemasaran, investasi pemasaran, gimana caranya teman-teman membangun gerakan pemasaran atau marketing campaign. Teman-teman juga akan belajar mengenai berbagi strategi esensial mendatangkan prospek, gimana nanti teman-teman belajar mengenai unique selling proposition, kemudian garansi, dan pariwara atau advertisement. Apa sih fasilitas yang akan teman-teman dapatkan di pelatihan ini? Teman-teman nantinya akan mendapatkan worksheet pelatihan ya, kemudian e-sertifikat. Teman-teman juga bisa diskusi seumur hidup dengan coach di Corpora Consulting, karena teman-teman akan dimasukkan ke dalam suatu grup WhatsApp. Kalau ada problem, case, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang pengen teman-teman diskusikan, teman-teman bisa banget diskusi di grup tersebut. Jangan khawatir juga, teman-teman bisa memiliki akses rekaman kelas 1 bulan loh, karena kalau misalkan teman-teman pada saat kelasnya dimulai dan materi-materinya ada yang lupa, teman-teman bisa memutar ulang rekamannya. Selain itu, fasilitas yang terakhir yang teman-teman dapat yaitu teman-teman bisa free sit-in di kelas yang sama. Halo, Coach Adit. Apakah suara saya sudah masuk? Maaf ya, koneksinya terputus. Tadi terputus ya. Iya, Coach, emang lagi jaringannya tidak stabil nih di sini. Oke. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi lagi menyampaikan. Oke. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Kapan pelatihan ini diadakan? Kelas Leads Generation diadakan di hari Senin dan Selasa 14 sampai dengan 15 November 2022 di jam setengah 4 sampai dengan setengah 6 live via Zoom ya teman-teman. Berikut adalah kredensial dari Coach Aditya Amijaya PCC, seorang pengusaha dan eksekutif coach dengan pengalaman lebih dari 2.900 jam melakukan coaching, sudah mendampingi klien dari berbagai macam industri seperti agensi asuransi, perhotelan, pabrikasi, manufaktur, pelayaran, klinik kesehatan, minyak dan gas, teknologi informasi, dan lain-lain. Kredensial Professional Certified Coach oleh The International Coach Federation, teregistrasi dalam ICF Mentor Coach dan sekaligus member dalam ICF Global, pemilik dan pengajar strategi bisnis coaching certification ACSTH 75 jam, dan memiliki pengalaman organisasi profesi menjadi program director of ICF Jakarta periode 2016 sampai dengan 2018, Presiden Elek ICF Jakarta periode 2019 sampai dengan 2020, dan Presiden Elek ICF Jakarta periode 2020 sampai dengan 2021. Berapa sih investasi normalnya? Di kelas Leads Generation ini, investasi normalnya sebesar Rp599.000
Namun teman-teman jangan khawatir, khusus teman-teman yang daftar pada sesi kali ini, teman-teman bisa screen capture layarnya, bisa menghubungi saya di nomor 0812 8214 1910. Jadi teman-teman hanya mendapatkan harga 297.000 ya teman-teman untuk kelas Lead Generation ini. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman bisa menghubungi saya di via WhatsApp di nomor 0812 8214 1910. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Coach. Nggak kerasa ya, Coach, ya perbincangan kita udah masuk ke akhir acara nih. Tadi AI simpulkan dulu ya, Coach, pembahasan pada sesi kali ini, di mana Ya, kita belajar nih teman-teman mengenai 4 tips problem solving. Yang pertama yang harus kita lakukan itu yaitu kita harus mengetahui dulu nih problemnya yang sebenarnya yang terjadi itu apa sih. Setelah kita mengetahui problemnya, kita juga selaraskan dengan goal tujuan kita. Sehingga ketika ada problem, kita bisa menyelesaikannya dan apa yang kita impikan, apa yang kita capai itu goalsnya apa supaya bisa terarah ya teman-teman. Kemudian yang kedua, mengatasi problemnya itu kita harus mengetahui akar masalah di dalamnya, mengumpulkan data selengkap mungkin dari problem-problem yang ada. Kemudian tips yang ketiga yaitu tindakan. Nah, di tindakan ini kita bisa menskalakan suatu problem ya dari problem yang gampang sampai dengan yang tersulit dan yang tersulit itu harus kita dahulukan terlebih dahulu untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, kita bisa menstandarkan seperti SOP yang berlaku. Kalau misalkan ada perubahan-perubahan, solusi-solusi yang telah kita buat di dalamnya, bisa kita terapkan di kemudian hari dan bisa selalu dijalankan setiap harinya. Gitu ya, Coach ya, kurang lebih ya, Coach ya. ya, Oke, Coach. Terima kasih nih, Coach Adit, atas waktunya, atas baik, informasi, sama-sama. atas ilmu yang diberikan pada sesi kali ini. Terima Terima kasih kasih juga untuk Pak Pak Lasuminap atas Lasumenep nih. pertanyaannya. Iya, yang sudah standby juga nih pada sesi kali ini. Terima kasih Baik, kepada sahabat Coaching Talk. Teman-teman bisa menyaksikan live streaming setiap hari Senin dan Rabu, live via IG, YouTube, ataupun platform Pasti Prestasi. Pasti Prestasi adalah suatu e-learning yang di dalamnya termuat berbagai macam pelajaran, baik itu berupa marketing, selling, NLP, dan coaching. Oke, sampai jumpa di Sahabat Coaching Talk selanjutnya. Terima sampai kasih, jumpa lagi. bye-bye. Bye.